3-5% permukaan bumi adalah lahan gambut. Lahan gambut terluas dimiliki oleh negara Brasil. Halo semua, selamat datang dalam vlog aku dengan Aldo di sini. Pada vlog kali ini kita akan membahas tentang gambut. Vlog ini akan dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama kita akan membahas gambut kita yang berharga. Pada bagian ini kita akan berbicara gambut secara umum, seperti pengertian gambut, bagaimana gambut bisa terbentuk, dan berapa luas lahan gambut yang dimiliki oleh Indonesia. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas BRG datang sebagai solusi. Bagaimana BRG menjalankan tugasnya dan apa saja program-program yang dicanangkan oleh BRG. Simak terus video ini ya. Pada bagian yang ketiga, kita akan berbicara tentang jangan bakar hutan dan lahan, aku tidak mau ada asap lagi. Jika kamu penasaran pada setiap pembahasan yang aku sebutkan tadi, tonton terus video ini sampai akhir ya. Apa itu gambut? Gambut adalah bahan-bahan organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan berkayu, tidak terurai dengan sempurna, dan menumpuk pada satu tempat. Gambut biasanya terdapat pada rawa, di antara dua sungai, dan di antara sungai dan laut. Lahan gambut sendiri bersifat sangat basah, seperti spons, sehingga menyerap dan menyimpan air dan juga karbon dalam jumlah banyak. Materi organik penyusun gambut sendiri itu berasal dari sisa-sisa pepohonan, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang sudah membusuk, tidak terurai dengan sempurna, dan berlangsung selama ribuan tahun teman-teman. 3-5% permukaan bumi adalah lahan gambut. Lahan gambut terluas dimiliki oleh negara Brasil dengan luas mencapai 31,1 juta hektar. Di posisi kedua ditempati oleh negara kita yaitu Indonesia dengan luas mencapai 15,4 juta hektar. Dan di posisi ketiga ditempati oleh negara Kongo dengan luas mencapai 11,1 juta hektar. Di Indonesia sendiri, lahan gambut terluas dimiliki oleh Provinsi Papua. Luasnya mencapai 6,3 juta hektar, disusul Provinsi Kalimantan Tengah, luasnya mencapai 2,7 juta hektar, Riau 2,2 juta hektar, Kalimantan Barat 1,8 juta hektar, dan Sumatera Selatan dengan luas mencapai 1,7 juta hektar. Di provinsi aku sendiri, yaitu Jambi, memiliki luas lahan gambut mencapai 716.000 hektar. Dengan 333.000 hektar lahan gambut merupakan lahan gambut yang layak untuk pertanian. Sangat luas bukan lahan gambut yang dimiliki Indonesia? Seberapa pentingkah lahan gambut dan peran apa yang dimiliki lahan gambut? Yang pertama, lahan gambut dapat bermanfaat sebagai pencegah banjir dan sumber air yang sangat berharga ketika kemarau melanda. Yang kedua, hutan gambut adalah habitat bagi satwa langka seperti harimau Sumatera, terenggiling, orangutan, dan juga macan dahan Kalimantan. Yang ketiga, lahan gambut adalah rumah lebih dari 30% cadangan karbon di dunia yang tersimpan di dalam tanahnya. Jumlah ini lebih banyak 1 hingga 2 kali lipat dari jumlah karbon yang dimiliki hutan biasa. 4. Lahan gambut memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Badan Restorasi Gambut Indonesia atau BRG merupakan lembaga non-struktural yang terbentuk dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Lembaga ini dibawahi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini juga melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian yang ada di Indonesia seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan juga organisasi-organisasi pecinta lingkungan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala yaitu Bapak Insinyur Nazir Fuad MSc, seorang sekretaris bidang, dan 4 deputi.
Badan Restorasi Gambut mempunyai tugas untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut yang ada di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Provinsi Papua. BRG diberi mandat oleh Bapak Presiden Jokowi untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut. BRG memiliki program yang dikenal dengan 3R. Rewetting atau pembasahan kembali adalah program yang bertujuan untuk mengembalikan tingkat kebasahan lahan gambut yang sudah kering. Rewetting dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penimbunan kanal, yang kedua, pembangunan sekat kanal, dan yang ketiga, pembangunan sumur bor. BRG dalam melakukan pembasahan kembali juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan warga yang tinggal pada daerah tersebut. Lanjut ke R yang kedua. R yang kedua adalah revegetation atau revegetasi. Revegetasi adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan lahan gambut dengan cara penanaman kembali. Revegetasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah penanaman tanaman endemis dan adaptif pada lahan gambut terbuka. Yang kedua adalah pengayaan tanaman untuk hutan gambut yang terdegradasi. Dan yang ketiga adalah penerapan dan peningkatan teknik agen sebar benih atau seed dispersal teknik untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut. R yang ketiga. R yang ketiga adalah revitalization atau revitalisasi. Revitalisasi adalah upaya yang dilakukan BRG untuk memperbaiki mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut. Dari revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dan masih banyak lagi program-program yang dicanangkan oleh BRG. Jika teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih banyak mengenai Badan Restorasi Gambut Indonesia, silahkan kunjungi link di bawah ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Jangan bakar hutan dan lahan, aku tidak mau ada asap lagi. Kebakaran sepanjang tahun 2015 telah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan yang ada di Indonesia, di mana 33% diantaranya merupakan hutan dan lahan gambut. Hal ini menyebabkan Indonesia menghasilkan 4,3 juta ton karbon dioksida setiap harinya. Dan kerugian yang lain seperti kerugian material negara mencapai 221 triliun rupiah, berbagai penerbangan dibatalkan, 19 orang meninggal dunia, 500.000 penduduk Indonesia menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan juga 4,6 juta pelajar di setiap jenjang harus diliburkan. Kebakaran pada hutan dan lahan gambut lebih sulit dipadamkan karena bara api bisa merambat hingga ke dasar tanah dan bertahan berbulan-bulan lamanya. Hal ini menyebabkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi pernapasan dalam jumlah yang besar dan waktu yang panjang. Jadi teman-teman, pesan yang ingin aku sampaikan adalah kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan lahan gambut yang kita miliki. Kita juga harus memanfaatkan lahan gambut dengan baik dan benar. Dengan begitu, kita telah ikut ambil bagian dalam menjaga masa depan generasi selanjutnya dan juga masa depan negeri ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video vlog ini dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman semua menyukai video ini. Dan jangan lupa share untuk mengingatkan betapa pentingnya keberadaan gambut di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!